Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita sejenak mengheningkan cipta untuk para pahlawan kita yang telah gugur. Mengheningkan cipta dimulai. Merdeka! 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 81 tahun telah berlalu saat pertama kali bangsa ini merasakan terbebas dari segala bentuk penjajahan. Selama kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad, lebih kurang 7 keturunan, bangsa ini dipasung kebebasannya, tidak bisa menentukan nasib sendiri, menjadi budak di negeri sendiri, menjadi hamba di tanah air sendiri. Kami sadar bahwa kami pernah menjadi bangsa yang besar. Nenek moyang kami adalah bangsa yang bermartabat, disegani bangsa-bangsa di dunia. Bangsa yang kaya raya, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Gemah ripah tentrem kerto raharjo artinya tertib, tentram, sejahtera, dan berkecukupan dalam segala bidang. Tidaklah berlebihan kalau bangsa asing menyebut negara kita yang terdiri dari 13.500 pulau yang terbentang di garis Katulistiwa sebagai Zamrud Katulistiwa. Keberadaan kerajaan Sriwijaya Majapahit merupakan bukti bahwa kita adalah keturunan bangsa yang besar. Tetapi akibat perpecahan, perang saudara, perebutan kekuasaan, bangsa kita pernah mengalami kehancuran. Nilai-nilai luhur bangsa mulai diabaikan, nilai persatuan mulai ditinggalkan, kerukunan mulai dicampakkan, kepentingan pribadi dan golongan semakin ditonjolkan. Akibatnya, silih berganti bangsa asing mulai menginjakkan kaki di bumi kita tercinta. Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Jepang berdatangan untuk mencengkram, mencabik-cabik kehormatan bangsa kita, menindas, menghisap, menguras hasil bumi, rempah-rempah, tambang, hasil hutan, kekayaan laut untuk kemakmuran bangsanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, apakah bangsa kita menyerah? Apakah bangsa kita pasrah begitu saja? Jawabannya tidak. Di mana-mana muncul perlawanan ingin mengusir penjajah dari bumi kita tercinta. Kita mengenal Pangeran Diponegoro, Hasanuddin, Imam Bonjol, Cik Ditiro, Patimura, Sultan Agung, Trunojoyo, Untung Suropati, dan masih banyak lagi yang tersebar di seluruh Nusantara. Mereka adalah pejuang pantang menyerah. Sayangnya mereka berjuang sendiri-sendiri, bersifat lokal atau kedaerahan, sehingga satu persatu gugur di medan laga sebagai kusuma bangsa, sehingga cita-cita mereka belum bisa diwujudkan. Seiring dengan berjalannya waktu, bangsa kita, khususnya para pemuda, menyadari bahwa perjuangan tanpa adanya persatuan, perjuangan akan kandas, tidak akan berhasil. Dengan tekad yang membara, para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 berhasil mencetuskan sebuah ikrar, sebuah janji yang agung yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yang gaungnya menggelegar merasuk jiwa sanubari bangsa dari Sabang sampai Merauke, menumbuhkan semangat nasionalisme, menggalang persatuan dan kesatuan dengan jiwa nasionalisme. Bagi bangsa kita hanya memiliki satu pilihan, tidak bisa ditawar, merupakan harga mati, yaitu negara merdeka, negara yang berdaulat penuh. Dengan semangat nasionalisme, bersenjatakan palu godam persatuan dan kesatuan, maka bangsa kita bisa mengusir penjajah dari negeri tercinta ini. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 waktu Indonesia Barat, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia memproklamirkan negara Republik Indonesia sebagai negara yang melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan, atau menjadi negara yang berdaulat baik ke dalam maupun keluar, sehingga kedudukannya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Setelah negara kita merdeka, maka nilai-nilai luhur sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai kepribadian atau karakter bangsa dijadikan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diberi nama Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan sumber tertib hukum segala perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Wahai saudaraku, para generasi muda, negara kita sudah merdeka selama 81 tahun. Pernahkah kita merenung alangkah beruntungnya kita dilahirkan, dibesarkan, dimanjakan oleh Ibu Pertiwi di negara tercinta ini? Dan apa saja yang pernah kita perbuat untuk Ibu Pertiwi? Apa yang pernah kita persembahkan untuk bangsa dan negara? Kita tidak pernah memanggul senjata, berperang mengusir penjajah, tidak pernah ikut kerja rodi, kerja paksa. Kita tidak pernah menjadi romusa. Tugas kita mengisi kemerdekaan. Bentuk perjuangan kita berbeda. Bagi adik-adik pelajar, belajarlah yang tekun, bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga memiliki Pancasila dan mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila telah membuktikan mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai pemeluk agama, berbagai golongan. Bagi karyawan, pengusaha, petani, buruh, pedagang, dalam mengisi kemerdekaan dengan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu semua adalah bentuk perjuangan kita di alam kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita pendahulu kita, yaitu masyarakat adil dan makmur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.